Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Fitra Faisal, Direktur Eksekutif Next Policy, ada beberapa data yang kami akan sampaikan. Di antaranya adalah mengenai proyek-proyek infrastruktur yang harus ditunda penyelesaiannya akibat pandemi COVID-19. Di antaranya adalah Bendungan Wai Sekampung di Lampung, kemudian ada Bendungan Jeragung di Jawa Tengah, Bendungan TMF di Nusa Tenggara Timur, ada juga pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan di Jawa Barat, pembangunan Jalan Lingkar Brebes Tegal di Jawa Tengah, dan optimalisasi jaringan pipa air limbah kota di Medan, Sumatera Utara. Kami kompilasi datanya dari Kementerian PUPR. Dan berikutnya adalah ini mengenai daya saing infrastruktur di 5 negara ASEAN. Bagaimana sebetulnya performance dari sektor infrastruktur mempengaruhi posisi Indonesia ataupun daya saing Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di ASEAN. Di posisi pertama tentu saja ada Singapura dengan indeks 95,1. Setelahnya ada Malaysia 78, Brunei Darussalam 70,1, Thailand 67,8, dan Indonesia di posisi kelima dengan indeks 67,7. Kami kompilasi datanya dari World Economic Forum di Oktober tahun 2019. Ya, Mas Fitra. Ya. Mengenai apa yang terjadi di sektor infrastruktur, penundaan proyek lah ya, penyelesaian proyek-proyek infrastruktur tahun 2020, sejauh mana ini akhirnya mempengaruhi keyakinan dari sektor perbankan sendiri yang biasanya dibutuhkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang kemudian diajukan oleh teman-teman di sektor infrastruktur. Ya, jadi mereka sekarang kecenderungan adalah risk averse atau menghindari resiko, gitu ya. Ini kita bisa lihat hampir di semua sektor, gitu ya. Di sektor UMKM begitu, di sektor korporasi, di sektor infrastruktur, ya. Karena memang proyek-proyek ini, terutama proyek infrastruktur, adalah proyek yang resikonya sangat besar. Dan kemungkinan returnnya juga sangat terbatas di saat-saat seperti ini. Nah, itulah sebabnya dibutuhkan peran pemerintah dalam hal ini, afirmasi dari pemerintah untuk kemudian ya senantiasa mendukung proyek-proyek infrastruktur tadi. Karena kalau kita berharap pada swasta ini sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan sedang bermasalah dari sisi cash flow dan mereka agak susah untuk jump start langsung. Nah, proyek-proyek yang tadi Mas Wiki sebutkan, proyek jalan raya, jalan tol, bendungan, itu adalah sebenarnya proyek-proyek yang krusial. Kenapa dikatakan krusial? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pertama, kita melihat bahwa sektor pertanian ini adalah sektor yang demand-nya tinggi, tetapi dia punya masalah dari sisi logistik. Nah, logistik ini kan bicara mengenai transportasi. Kalau kita bicara transportasi, ya sebenarnya mereka sudah punya jaringan logistik yang established. Tetapi karena perdagangan, perhotelan, restoran harus tutup sementara, ya secara lokal mereka terhambat. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa kemudian meningkatkan akses antar provinsi, antar daerah, ini sebenarnya demand-nya masih cukup tinggi, gitu ya. Ini cuma masalah dari sisi logistik dan transportasi. Yang kedua adalah untuk kemudian menjaga kesinambungan dari sektor agriculture supaya produksinya bisa tetap sustainable, maka dibutuhkan faktor-faktor produksi yang memadai. Salah satunya adalah keberadaan irigasi, bendungan dan lain-lain untuk bisa memastikan pasokan energi dan air ya sepanjang waktu. Karena kalau kita melihat ya secara komparatif antar negara biasanya kita misalnya untuk impor bahan pangan lebih banyak impor dari Vietnam dan Thailand. Nah, sementara saat-saat seperti ini mereka cenderung menahan ekspornya ke negara-negara lain. Karena apa? Karena mereka ingin memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu yang mana juga ada limpahan peningkatan ya dalam beberapa waktu. Nah, ini sebenarnya cukup krusial gitu ya, dan saya rasa perlu dijalankan. Dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, tidak harus menunggu 2021, mungkin di tahun 2020 ini juga mulai bisa di jumpstart ya, mulai dikerjakan kembali, mulai dipanaskan kembali. Karena pada akhirnya nanti dia akan menjadi semacam shovel ready project. Nah, shovel ready project ini adalah sangat penting ya untuk bisa menyerap tenaga kerja gitu ya di sektor-sektor lain yang memang sudah tertutup peluangnya untuk recovery cepat di masa pandemi gitu. Ya, Mas Fitra, bagaimana sebetulnya proyek-proyek infrastruktur nasional dapat memberikan growth ekonomi terhadap semua pihak gitu ya. Kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana proyek-proyek infrastruktur nasional juga memberikan ataupun didistribusikan lah ya kepada teman-teman kontraktor ataupun mungkin ya teman-teman yang bergerak di sektor infrastruktur di sektor swasta gitu. Bagaimana sebetulnya secara jatah ini kemudian distribusikan secara baik oleh pemerintah gitu, dan
ini dapat terbaca juga selama 2 kuartal tahun 2020, which is saat terjadi pandemi COVID-19. Iya, jadi memang kalau kita lihat di semester pertama, di kuartal pertama dan kuartal kedua tahun 2020 ini, ya memang semuanya harus stop ya. Kalau kita bicara infrastruktur ya semuanya stop. Ini direfokusin ke sektor-sektor kesehatan. Ini juga bermasalah juga dari ke sektor swasta karena mereka sudah menjalankan proyek-proyek itu, begitu ya. Proyek-proyek pemerintah mereka sudah jalankan juga. Mereka sudah keluar uang gitu ya, tetapi ketika mereka mau minta reimburse-nya belum ada duitnya. Nah ini jadi masalah ya. Beberapa di antara mereka tidak bisa survive lagi bahkan di semester pertama. Memang selama ini kalau kita bicara mengenai proyek infrastruktur itu kan sangat didominasi oleh pemerintah. Ini sebenarnya punya beberapa ekses negatif. Salah satu adalah efek crowding out ya, atau efek kesesakan ekonomi gitu, sehingga pada akhirnya ya ini menciptakan sebuah kesempitan buat para di sektor swasta terutama, karena mereka pertama bisnis mereka mereka tidak bisa kemudian mendapatkan peluang-peluang untuk membangun di sektor infrastruktur. Yang kedua, dari sisi financing ya, itu semua sudah kesedot oleh pemerintah sehingga mereka kemungkinan mendapatkan financing itu juga terbatas. Tetapi sebenarnya di sisi yang lain ini juga bisa dimaklumi. Kenapa? Karena untuk membangun infrastruktur dasar itu butuh afirmasi, dan afirmasi itu ya sebenarnya jatuhnya dari pemerintah. Nah, tinggal nanti bagaimana kemudian sektor swasta ini juga bisa dapat spillover-nya gitu. Nah, sementara ini sih sudah cukup baik saya rasa komposisinya untuk di awal-awal ini. Tetapi ya karena pandemi ini semuanya harus terdisrupsi begitu kan, dan ini memang harus di restart lagi. Dan saya rasa mulai dari semester 2 2020 ini adalah kesempatan kita untuk restart sembari kemudian menopang kuartal ketiga supaya menghindari resiko untuk resesi gitu ya. Baik, ya Mas Fitra, ini ada saya beberapa data mengenai sektor-sektor yang bertahan pada saat pandemi. Ada listrik, gas, air bersih, pengangkutan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan lain sebagainya. Dan juga ada sektor-sektor yang justru meningkat. Ada retail, makanan, kesehatan, teknologi informasi, komunikasi, kemudian produk kesehatan pribadi. Tadi ada sempat menyebutkan bagaimana sebetulnya pembangunan di sektor-sektor infrastruktur di-attach lah ya ke sektor-sektor yang growth-nya sangat-sangat menarik. Sejauh mana upaya yang dilakukan lah ya oleh, apakah itu memang oleh pemerintah ataupun BUMN ataupun mungkin sektor swasta untuk attach ke sektor-sektor yang secara growth ini sangat-sangat menarik pada saat pandemi COVID-19? Saya rasa masih bisnis as usual pendekatannya sekarang ya, belum ke arah sana gitu ya. Jadi kan kalau kita melihat memang tadi akan ada lanjutan proyek-proyek yang sebelumnya tertunda, yang mana itu cukup krusial juga. Seperti misalnya kalau kita bicara mengenai proyek jalan tol gitu ya, itu dalam hitung-hitungan saya di jalan tol Trans Sumatera, proyek Trans Sumatera ini itu bisa menyerap 278.000 tenaga kerja dan bisa meningkatkan output di regional tersebut hingga 20 triliun. Artinya cukup signifikan. Artinya proyek-proyek ini adalah proyek-proyek yang signifikan untuk dilanjutkan lagi. Oke, itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita juga harus mengerti bahwa pandemi ini mengubah semuanya gitu ya. Mendisrupsi sektor-sektor. Dan oleh karenanya kita harus beradaptasi. Sehingga kalau ada kemudian constraint dari sisi anggaran, tapi ke depan kalau misalnya untuk PU diberikan anggaran lebih banyak lagi untuk membangun infrastruktur, itu harus dikawinkan dengan sektor-sektor yang memang berkinerja baik. Seperti tadi misalnya sektor ICT. Nah, ICT ini akan menjadi semacam lokus atau focal point buat sektor-sektor yang lainnya. Jadi sektor-sektor lain untuk bisa tumbuh cepat, untuk bisa recover dengan cepat, maka dia harus dikawinkan dengan sektor ICT misalnya. Padahal bahkan ada sektor-sektor yang sebenarnya demand cukup tinggi seperti yang saya sampaikan tadi di sektor agriculture. Tetapi mereka punya masalah dari sisi penyebaran platform, penyebaran proses produksinya karena terhambat dari logistik, komunikasi dan transportasi. Ini kan semuanya kalau dikawinkan dengan sektor ICT ini akan menjadi sebuah, sekali lagi adalah game changer gitu ya buat di masa pandemi sekarang. Baik, Mas Fitra, mengenai apa yang terjadi di Indonesia pada saat pandemi COVID-19, penundaan proyek-proyek penyelesaian infrastruktur lah ya. Ini bagaimana sebetulnya kondisi tersebut mempengaruhi daya saing infrastruktur di Indonesia dibandingkan juga dengan negara-negara yang lainnya, karena ada penyelesaian yang tidak bisa dilakukan otomatis nilai-nilai yang tumbuh jika sebuah proyek infrastruktur selesai ini juga jadi tertunda gitu ya. Bagaimana analisa Anda, Pak Mas Fitra?
Ya, untungnya, jadi kalau kita bicara untungnya, pandemi ini sebenarnya mengubah semuanya. Jadi, dan tidak hanya berdampak ke Indonesia, tapi juga negara-negara tetangga kita yang sedari awal memang sudah membangun infrastruktur seperti misalnya Vietnam, Thailand gitu ya. Mereka juga harus menunda kan, karena memang ya ada masalah ini. Cuma nanti momentumnya adalah nanti di tahun 2021 dan tahun 2022. Bagaimana kita kemudian bisa beradaptasi dan kemudian bisa berlari kencang memanfaatkan momentum. Karena tahun 2021 itu prediksinya kita bisa tumbuh sampai 6% sebenarnya ya. Kalau misalnya memang kita bisa mengungkit perekonomian kita di tahun 2020 mulai semester 2 atau mulai kuartal 3 ini. Jadi kuncinya adalah di 2021. Kita masih ketinggalan dan tetap masih ketinggalan, tetapi kita bisa mengejar kalau kita bisa beradaptasi dengan baik gitu. Baik, apa yang bisa disiapkan agar 2021 sektor infrastruktur bisa lari kencang? Usai jeda berikut ini, Mas Fitra, kami akan kembali, pemirsa tetap di Market Review.